sekali ternyata gitu ya. Dari teman-teman juga tadi, wow, ini relate dan benar kata Mas Santi tadi sangat dekat dengan kita. Banyak jangan-jangan ada di kanan kiri kita yang mengalami seperti yang dialami Bro Tomo di sini. Mas, pertanyaannya adalah yang ingin disampaikan, pesan yang disampaikan kepada penonton Indonesia dengan film Inang ini apa sih Mas Fajar? Silakan. Assalamualaikum, selamat sore, thank you Dias. Ini film ada karena saya dulu tiap hari naik angkutan umum dari BSD ke Jakarta gitu ya, naik komuter lain, dan saya selalu melihat mbak-mbak atau ibu-ibu yang hamil bersusah payah gitu, yang kadang-kadang saya pikirin, bukan karena saya nanya suaminya ya, tapi saya mikirin ini lakinya kemana gitu, kalau dia kayak kepayahan gitu. Dan saya pikir kota besar itu bagaimana memperlakukan single mother seperti ini, kok dia seperti, apakah kota sudah sangat ramah terhadap perempuan gitu, yang ada di pikiran saya seperti itu. Dan dia berkembang menjadi sebuah cerita, kita kembangin di Den Pictures, dan saya berterima kasih sama Santi dan Winston yang mempercayakan saya menyutradarai film horor pertama ini. Tentu pertaruhan besar ya, takutnya jadi komedi. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Fajar Nugros. Nanti kita akan ngobrol lagi Mas Fajar dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Pak Winston Des selaku CEO dari IDN Media. Karena kita tahu horor adalah merupakan genre yang selalu digemari oleh penikmat film di Indonesia, Pak. Namun gimana nih film Inang ini bisa tampil berbeda dan menarik untuk dinantikan anak muda di Indonesia, khususnya milenial dan juga Gen Z yang merupakan target audiens utama dari IDN Media. Silakan. Iya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk menonton film Inang. Jadi kalau dari kita, ini kan genrenya horor thriller. Horornya ada dua bagian. Yang pertama yang dilandasi oleh tradisi Rebo Wekasan. Itu yang menyebabkan alur ceritanya seperti yang kalian tonton tadi. Dan yang kedua, horor diangkat seperti yang diungkapkan oleh Nugros dan Santi, yaitu bagaimana seorang perempuan di ibu kota, di kota besar, berjuang untuk dirinya dan untuk bayi yang dikandungnya. Jadi harapan kita film ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, generasi milenial dan generasi Z, dan semua dapat ditonton mulai 13 Oktober 2022 hari Kamis di bioskop terdekat. Siap, terima kasih. Namun sebelum lanjut kita ngobrol, kita undang juga bersama dengan kita ada Ibu Lydia Kandang yang juga sudah hadir bersama kita. Ya, habis ngeberesin yang belum beres di gudang tadi ya. Bersama dengan kita. Terima kasih Bu Lydia Kandang sudah bergabung bersama kita. Kita lanjut ke Mas Dewa Meru sebagai penulis dari film ini. Mas, kita sedikit ngobrol selama menulis ini bisa sangat erat dan juga relate dengan teman-teman penonton, dan mudah-mudahan kepada seluruh penonton Indonesia. Ini boleh ceritain tantangan-tantangan dalam penulisan film Inang ini ke teman-teman media, Mas, silakan. Oh, tantangannya itu saya harus dilema gitu, menulis sesuatu yang saya takutkan. Itu kan lumayan dilematis ya, karena waktu nulis istri saya lagi hamil dan saya harus nulis hal-hal yang saya nggak mau kejadian sama calon anak saya gitu. Jadi dilema itu sih yang berat. Cuman kita mentingin penonton, mentingin kalian semua, jadi saya tulis aja gitu. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih untuk Mas Dewa. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke para kes. Sekarang kita akan mulai dari Nay Silamirat yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Nay. Ini kita dibawa dari awal, kita udah dibuat peduli, dibuat pengen, ayo mas saya aja gitu ya. Kadang-kadang ditinggal sama Heru nih. Oke, Nay boleh ceritain nih setelah ditonton sama teman-teman media, sebegitu terbawanya kita dengan film Inang yang ingin disampaikan, silahkan. Wah, makasih banyak. Terima kasih semuanya untuk teman-teman media yang udah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa menikmati keindahan dari alur cerita film Inang gitu. Indah banget ya, bukan hanya ceritanya, tapi aku yakin shotnya semua juga bagus kan, pasti. Gitu, mudah-mudahan bisa mengajak semua teman-teman lagi, keluarganya yang ada di rumah, untuk lebih banyak nonton film Inang tanpa spoiler gitu. Thank you. Siap, terima kasih. Ingat ya, tanpa spoiler. Selanjutnya ke Dimas Anggara, silakan. Gimana, boleh kasih tahu ke teman-teman media perasaan habis selesai tonton, dan yang memerankan ini kan sangat luar biasa, seorang Dimas Anggara gitu. Kena banget nih tadi kita. Ada yang hitung berapa kali Dimas ngomong? Ada yang hitung gitu. Silakan Dimas Anggara.
Oke, selamat sore semuanya. Dan bahasa Inggris. Oh ya, maaf. Oh ya, jangan bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris ya. Oke, jadi pak nggak boleh ya? Itu barusan. Iya. Terima kasih udah menghitung berapa kali saya ngomong pak. Ya, itu apa ya? Kebanggaan buat saya pribadi. Karena biasanya ngomong itu saya dimarahin sama orang tua, tapi kali ini saya bebas. Semoga kata-kata tersebut bisa tempel di kita semua. Semoga film ini bisa dinikmati dan jangan. Semoga bisa dinikmati dan juga bisa dibantu untuk mempromosikan film ini agar semua teman-teman di luar sana bisa nonton film ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke Mbak Lydia Kanto yang sangat luar biasa, energi yang nyampe nih juga luar biasa sebagai seorang ibu gitu ya. Itu gimana, boleh ceritain ke teman-teman media proses mengesankannya bersama dengan teman-teman dari Inang ini selama proses syuting? Ini teman-teman udah seperti keluarga, bukan orang lain lagi. Kita syuting berapa hari ya? 21 hari. Tapi mengesankan sekali. Dan ini film horor tapi kita syutingnya nggak ada yang menakutkan sama sekali. Padahal kita semua pemainnya adalah pemain yang sangat menakutkan. Gitu aja. Jadi ya diharap supaya mudah-mudahan film ini bisa ditonton dan bisa menikmati film ini. Oke, terima kasih. Kita ke Mas Rosa, Mas Rupan Rosadi, boleh ceritain dong ke teman-teman media ini gimana ceritanya? Kalau tadi saya sebagai penonton ikut marah, iya, tapi kok ada sisi yang iya sebagai ayah juga mungkin aja melakukan segala macam hal untuk seorang anak gitu. Mas, memberikan energi ini ke penonton gak mudah. Nah, tadi bisa sampai sebegitunya, boleh ceritakan prosesnya Mas Rosa? Ya, kalau Anda punya cita-cita jadi ayah yang belum menikah, dan Anda yang udah jadi ayah, Anda akan tahu bahwa itu cerita tentang kita, tentang ayah. Suatu hari adik-adik saya nakal, semuanya sayang. Suatu hari adik saya nabrak orang sampai meninggal. Terus ayah saya harusnya di posisi hukum adalah merelakan anaknya untuk diproses hukum. Tapi sebagai seorang ayah, bagaimana caranya dengan cintanya yang luar biasa untuk supaya anaknya tidak pernah dihukum. Akhirnya sampai kemudian bisa rembuk keluarga dengan korban sampai menjadi saudara sampai hari ini. Tapi bahwa kecil atau besar, Anda ayah akan melakukan hal itu. Dan ketika saya main di film ini, buset, sulit banget jadi ayah untuk ada di sisi mana, di titik yang benar. Jadi film ini adalah film kita semua yang pengen jadi ayah, dan film kita semua yang pengen jadi ibu. Terima kasih Mas Rosa. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Pasti kita ke Rania dulu. Rania, boleh ceritain dong, Rania juga sangat luar biasa perannya yang ada di sini. Ternyata gitu ya. Silakan Rania. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang udah hadir. Saya harap kalian semua juga menikmati film Inang sama dengan kita semua menikmati waktu nonton pertama kali. Mungkin pesan dari cerita ini juga semua orang melakukan pengorbanan. Jadi kita semua untuk diri sendiri, untuk menggapai kesuksesan atau apapun itu harus dengan pengorbanan juga. Pengennya juga membantu ya film Inang juga supaya kalian juga bantu promo untuk jangan spoiler dan jangan nonton bajakan gitu. Siap, terima kasih. Lanjut kita ke Mbak Luki, boleh ceritain dong Mbak Luki jadi sosok kunci juga ya, membantu ternyata. Silakan, boleh ceritain ke teman-teman media dan juga harapannya nih. Iya, ini Bidan mainnya nggak banyak, tapi sebetulnya rahasianya Yes. ada di Bidan loh. Jadi tolong sampaikan pada kawan-kawan, nontonlah dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Bidan. Nah, Terima kasih. baik, terima kasih. Kita ke teman-teman yang ada di belakang juga, singkat saja boleh ke teman-teman media yang ada di depan, boleh diberikan harapannya untuk film Bintang yang seminggu lagi akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Silakan, boleh dari sebelah paling kiri kita, boleh, silakan. Iya. Boleh diminta harapannya apa untuk film Inang yang akan tayang? Harapannya nanti tanggal 13 semua teman-teman dan keluarga bisa diajak nonton dan ini bisa menjadi film horor yang terbaik lagi dari Mas Nugros, Fajar Nugros. Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan lanjut kita Mas Titi, silakan boleh diberikan harapannya untuk film Inang.
Oke, mudah-mudahan film ini Inang ini bisa menginspirasi segala tematik yang sudah dibicarakan tadi tentang ayah, tentang perjuangan seorang ibu untuk bisa melahirkan anaknya, mempertahankan anaknya. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai terus bisa disebarkan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Mas Gan, silakan, boleh harapannya buat teman-teman media dari film Inang. Harapannya semoga sukses. Tepuk tangan. Semoga bisa tembus 1 juta penonton. Amin. Tepuk tangan. Amin. Udah sih begitu. Oh, udah. Baik, terima kasih. Lanjut, kita silakan Bu Zaki. Semoga pada suka dan bisa ambil hikmah-hikmahnya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Terima kasih. Selanjutnya David, silakan David. Harusnya hikmah jatah gua barusan tuh Dias. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan semoga film ini bisa diapresiasi dan semoga pesannya bisa nyampe dan setelahnya kita bisa lebih aware dan care sama keadaan di sekitar kita. Itu aja. Siap, terima kasih. Lanjut, boleh silakan. Baik, terima kasih. Harapannya semoga film Inang ini bisa diterima oleh masyarakat, semua penonton, dapat diapresiasi dengan baik dan kita semua mampu mengambil hikmah atau nilai yang ada di dalamnya, seperti itu sih. Oke, terima kasih. Mas Emil, silakan harapannya buat teman-teman media dari film Inang. Kayak udah dapat tinggal sisaan-sisaan ya. Enggak, kalau dari aku sendiri ketika jujur saya udah nonton juga filmnya dan saya sih sebenarnya berharap kita semuanya semua cast-nya selalu solid dan aku melihat bahwa film ini adalah film horor dengan warna baru dan menambah khasanah film horor Indonesia yang menurut aku akan menjadi satu perbincangan yang cukup trending topik mudah-mudahan ya karena ini membawa ide yang baru dari Deo, keren Mas Fajar Nugros dan Mbak Santi sama Mas Pak Winston. Mudah-mudahan kalian bisa mau bantu untuk promosi film ini. Thank you. Siap, terima kasih. Lanjut dong, masih ada ruang guest lain, silakan. Kayaknya udah disebutin semua ya harapannya ya. Cuma mau bilang harus nonton karena ini adalah film horor pertama dari Mas Fajar. Yes. Jadi semuanya harus nonton dan semoga mencapai juta-jutaan. Amin. Menonton, amin. Aisyah silakan dong. Semoga kalian bisa nonton. Gak apa-apa, Aisyah silakan. Kakak-kakak semuanya semoga bisa nonton film dan menikmati film horor ini. Yes, tepuk tangan Sukses ya. dong. Terima kasih. Selanjutnya kita ke teman-teman media yang ada sudah hadir dan juga ikut nonton barengan sama kita yang ingin bertanya, kami persilahkan teman-teman media. Silakan dari tengah dulu ya, atas ya. Oke. Ada mikrofon di sebelah sini? Ya. Ntar mas belakangan, depan sini dulu ya. Nih, berkerudung kuning, silakan. Ya, nah ini dia. Perempuan dulu mas. Oke, silakan nama, media dan pertanyaannya. Ya, boleh pakai ini mbak. Boleh pakai ini mbak. Selamat sore, selamat atas rilisnya dari film Inang ini. Semoga lancar untuk sampai perilisannya nanti 13 Oktober. Saya Idin dari indoseru.com. Saya ingin bertanya ini kepada sang sutradara ya. Mas, mitos di Indonesia itu kan banyak sekali. Kenapa dipilih untuk cerita tentang Rabu Wekasan ini? Mungkin tidak banyak orang yang mendengar kecuali orang Jawa gitu. Tapi ini yang bikin saya penasaran kenapa hal ini diangkat. Yang kedua, untuk pemilihan cast, ini Mbak Nasila dan Lydia Kandau, ini ibu dan anak luar biasa, cantik sekali. Kenapa memilih mereka untuk ada di dalam satu film gitu? Apakah tadinya sebenarnya hanya memilih Nasilanya aja atau Mbak Lydia Kandaunya, tapi akhirnya jadi berdua atau gimana? Atau emang udah dari dulu konsepnya? Gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Nugros boleh dijawab. Terima kasih Mbak Iin. Yang pertama kenapa Rabu Wekasan, karena itu tadi saya sering lihat
mbak-mbak hamil di kereta. Kemudian saya berpikir kalau karena dari kecil di Jogja saya selalu dekat dengan banyak selamatan ya. Ibu saya kan orang Jawa gitu di Jogja, dan dikit-dikit ayo selamatan, biar selamat ini, selamatan itu, biar selamat itu, oke. Dan itu nempel sampai saya besar gitu. Dan ketika ngelihat mbak-mbak itu, saya pikir kalau anak lahir, kita yang nggak lahir di hari sial aja selamatan gitu, supaya kita selamat nih besok hari jelek. Nah, gimana saya berpikir kalau anak-anak yang dikandung mbak-mbak itu lahirnya di hari sial, selamatan seperti apa yang harus orang tuanya lakukan. Jadi itu sebenarnya yang mendasari pikiran ide dasar cerita film ini. Dan tentu saja di berbagai banyak suku pasti ada hari sial. Kita ke Korea kemarin di Bifan juga, mereka relate karena mereka punya hari sial dan mereka juga menghindari hari itu, dan itu yang jadi dasar pikirannya. Dan ketika memilih Naysila dan Bu Lydia, ya sebenarnya satu-satu, kita nggak memilih mereka satu paket karena manajernya juga beda. Jadi ini satu-satu, memang kita nggak berpikir, waktu itu Bu Lydia dulu yang sudah kita pilih untuk menjadi Bu Eva. Nah, kemudian dalam perjalanan ini casting director saya dan Santi came up dengan Naysila gitu, dan ketika dihubungi juga mereka nggak saling tahu. Mereka sangat profesional, dan ketika datang reading pertama kali pun Nay nggak tahu kalau ibunya main di film ini gitu. Jadi mereka, loh kok ada mama? Iya, mama yang biayai film Mulan. Gitu. Jadi memang kita pilih berdasar kemampuan mereka dan kecocokannya terhadap karakter masing-masing, bukan karena ibu dan anak. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Douglas yang sudah jawab pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada di mana? Di depan ini, silakan. Nggak ada lagi. Jahat lo, Dias. Ya, terima kasih, nggak ada yang lain. Yang pertama, salam buat pria Bangsat 1 dan Bangsat 2. Ada hal yang menarik, Nugros. Saya mengikuti pada saat press jungkit kemarin bahwa Anda harus berusaha dengan psikiater ya untuk film ini. Treatmentnya yang saya pengen tahu, Santi, justru kan kamu hidup dengan seorang Fajar Nugros. Bagaimana dia sangat menghayati film ini. Nugros ini sangat adore perempuan. Di sisi yang lain dia tidak mau melemahkan posisi Rania dan kemudian Nay dalam waktu yang bersamaan. Ada suara yang justru saya sangat salut dari Nay, dan terima kasih Nay. Actingmu sangat luar biasa. Justru saya sulit untuk membedakan antara yang mana peran utama, yang mana bad supporting actress gitu ya. Pada saat ada beberapa interaksi Nugros, maaf ya teman-teman, saya ingin memberikan sedikit kritisi dan apresiasi. Justru ada kontrol emosi yang saya lihat justru tidak ditampilkan oleh seorang Nay, yang harusnya ini kan ibunya gitu ya. Tapi kok saya nggak ngeliat itu. Begitu rapihnya typecast ya bos ya. Ini ada acting coach yang kemudian tidak ditampilkan di adegan itu. Saya pikir itu latihan yang cukup bagus, sehingga saya justru tidak mengenal Nay dan justru tidak tahu siapa Lydia Kandau. Saya ingin mentuntaskan itu dulu, San. Bagaimana kamu harus hidup dengan seorang pria yang sangat humanis, menghormati perempuan, dan pesannya saya sangat suka Pak, bahwa ini sebenarnya pesan untuk laki-laki sih. Bagaimana laki-laki dengan apapun ingin berbuat untuk anaknya. Kalau Anda menganalogikan sang ayah, saya punya sahabat Ahmad Dhani dengan kasus yang sama. Seperti itu yang saya mau bilang, San. Untuk Nay, itu ada pendalaman karakter yang sumpah, lu gak main horor sebenarnya, lu main drama. Justru ada sesuatu yang saya lihat Mbak Lid yang emotional acting dari Nay itu, typecastnya itu justru yang saya nggak lihat itu menjadi bias gitu ya. Saya pengen tahu orang yang kamu temuin itu adalah orang yang setiap hari kamu ketemu gitu. Tetapi pada saat film itu justru Nay itu kayaknya berjarak 10-20 tahun. Oke, siap. Itu yang saya pengen tahu. Oke, terima kasih.
Silakan Mbak Santi. Oke, thank you. Pertanyaannya gimana hidup di samping Fajar menjadi partnernya, bukan cuma partner hidup tapi partner bekerja kreatif. Menurutku sangat menarik ya, sangat roller coaster karena Fajar itu kita seringkali kalau misalkan lagi ngapain ngobrol, ngeliat orang, kita suka mengamati orang dan nanti bisa sangat mungkin dalam satu hari Fajar kepikiran beberapa ide yang nanti dia oke, aku punya cerita. Langsung gitu. Bisa jadi masih berantakan, bisa jadi masih enggak, tapi intinya hidup dengan Fajar yang sangat memang tingkat mungkin empati atau pengamatannya akan social and surroundingnya itu sangat besar. Jadi membuat pertama kalau dari sisi kreatif kita punya banyak banget ide. Kedua dari sisi diskusi kita jadi punya banyak banget hal yang untuk didiskusikan gitu. Dan pasti sensitivitas itu impactnya ke aku sebagai istri dan dia juga sebagai seorang ayah, itu kami sangat grateful sih karena ya hatinya sangat besar. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mbak Santi. Silakan kalau Rai gimana dari pendalaman karakternya, silakan. Wah, makasih banyak untuk komentarnya. Aku sampai terharu nih, sampai salting juga. I love you too. Pastinya ini gak lepas dari reading di awal, pendalaman karakter di awal. Setelah banyak banget diskusi sama Mas Fajar, aku juga dibantu banyak banget sama acting coach aku di sana, acting coach kita semua, Om Rosa. Terima kasih banyak Om. Terus ya itu semua dari awal sampai akhirnya, dari awal proses syuting sampai selesainya pastinya kita banyak banget diskusi bareng-bareng gitu, ngobrol sama Mama juga gimana ya Ma biar nggak kelihatan kayak anak ibu gitu. Padahal begitu kenalan mah kayaknya waktu itu. Padahal setiap abis kan aku ngetek Mama lagi gitu. Cuman pas take memang kita harus ingat, oh iya nih bukan Mama sama anak di sini. Oke, siap. Terima kasih. Nah, boleh tepuk tangan dong. Silakan. Selanjutnya silakan Mas. Nama, media dan pertanyaannya. Cik, halo, selamat sore. Aku Eno dari Opsi ID. Aku mau nanya ke Mas penulis, kenapa pemilihan endingnya itu terkesan melanggengkan mitos ya? Terus kemudian di post credit scene itu ada apa? Itu spoiler untuk ke sequel atau gimana? Thank you. Gak apa ya? Tapi tulisnya jangan spoiler ya Mas. Silakan. Yang pertama, kenapa mitos? Karena Mas Fajar percaya mitos ya. Jadi dia bilang, matiin aja deh, gitu. Enggak, actually endingnya tergantung preferensi kita semua. Kalau percaya mitos ya mungkin itu mitosnya. Kalau nggak percaya mitos ya itu karena dia keluar nggak hati-hati aja. Jadi emang itu jangan ditulis ya. Ya betul. Jangan. Tergantung background kita masing-masing. Yes, jadi bahwa kita dikembalikan lagi ke penonton seperti apa ya, Mas Douglas dan juga Mas Deo. Oke. Terima kasih. Sequel. Iya. Oh, ya kalau sejuta kita bikinin. Amin. Oke. Siap, terima kasih. Lanjut. Lebih berdarah-darah ya. Lebih berdarah pastinya. Silakan lanjut, boleh nama dan juga media pertanyaannya. Oke, saya Vio dari Tribun News ingin nanya bahwa kemarin kan sempat ikut festival film Bifan ya. Itu progresnya sudah sejauh mana dan kesan penonton yang di sana gimana? Dan yang kedua, Orat buat Kak Naysila Mirdad, ini kan debut kamu ya di layar lebar selama 17 tahun di dunia seni peran. Perasaannya gimana dan apakah seruan main sinetron atau film layar lebar? Makasih. Oke, siap, terima kasih Mas Douglas, silakan. Ya, untuk Bifan saya sangat bersyukur kita bikin film ini untuk penonton Indonesia, untuk bersuara di Indonesia, untuk buat kita peduli sama society kita. Tapi kemudian diterima di Bifan dan itu pengalaman yang luar biasa. Saya jadi tahu bagaimana level film Indonesia di luar sana. Jadi saya sangat mengapresiasi, hormat banget sama saudara-saudara kita, Bang Joko, Timo, Kimo yang sudah bikin sampai ke sana dan mereka menjadi menyambut film-film Indonesia berikutnya. So for the next mungkin kita tetap harus konsisten menaikkan level film-film dan production value kita ke depannya gitu. Dan sampai mana ya
kita kembali filmnya tayang di Indonesia, itu pengalaman pertama. Mungkin the nextnya kita akan bikin lagi yang untuk level production value dan kualitas yang seperti itu lagi gitu. Dan harus lebih ya. Oke, siap. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mas Nugros. Nay, boleh dijawab pertanyaan tadi? Oke, kalau dari aku sebenarnya dari dulu aku pingin banget dapat kesempatan untuk main layar lebar, tapi memang rezekinya baru di Inang ini. Terus kebetulan langsung sama Mas Fajar dan apresiasi dari orang-orang juga bagus sekali dan aku bersyukur banget. Nah kalau ditanya tadi apa enakan mana? Sinetron atau film? Masing-masing pasti ada kepuasannya sendiri, ada tantangannya sendiri gitu karena kan ini dua industri yang berbeda gitu. Beda-beda. Oke, siap. Terima kasih. Nah, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, silakan teman-teman media ada di atas sana, silakan Mas. Ya. Boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski dari Si Today. Saya mau nanya, yang pertama terima kasih atas filmnya Mas Fajar dan kru semua, cast juga. Sepertinya nanti rumah sakit akan penuh dengan operasi sesar ya. Karena semua ngitung hari dan nggak mau rabu. Nggak mau rabu bekasan ya? Iya benar. Besok kamu sekarang aja dok gitu ya? Iya. Jadi mungkin tanggalan jauh udah nggak ada, jadi yaudah yang penting nggak rabu gitu ya. Aku rabu loh. Sebenarnya simpel sih, pertanyaannya adalah kenapa memilih judul Inang dibanding mungkin Rebo Wekasan? Karena banyak film horor lain ya itu memilih nama dari mitos atau legenda itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih dari Si Today. Silakan Mas. Terima kasih Mas. Sederhana aja karena filmnya memang bukan soal Rebo Wekasan ya, tapi soal Inang itu tadi, the induk. Every induk dalam film ini ingin melakukan yang terbaik buat orang yang mereka cintai. Seperti halnya mungkin orang tua kita di rumah. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka lakukan, hal paling buruk apa yang mereka sudah lakukan supaya kita bisa ada di ruangan ini dalam keadaan sehat, pintar-pintar semua, dan bersiap untuk membantu filmnya rilis di bioskop. Yes, itu dia. Jangan lupa 13 Oktober 2022. It's about the induk ya, the Inang itu sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi. Boleh beri tepuk tangan dong teman-teman media untuk para cast yang hadir dan juga filmmakers yang sudah sangat luar biasa menjawab. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk one-on-one interview atau doorstop berada di luar ya, di tengah di lobby dari X1 Episode.